Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita doakan doa pembangunan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami, Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan Jemaat Allah, marilah, puji syukur 326. Jemaat Allah, marilah, kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan
dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari segenap umat yang merayakan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing. Kita persembahkan pujian, syukur dan permohonan kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini, dan kita juga mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini, serta mohon juga keselamatan bagi semua orang yang sudah menghadap Bapa di surga. Hari ini gereja juga memperingati Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Kita mohon semoga teladan Santo Bonaventura di dalam pendampingan, bimbingan bagi umat, terutama juga dalam mendampingi umat-umat yang mengalami banyak kesusahan, penderitaan, juga menjadi kekuatan kita di dalam pelayanan kita setiap hari, terutama perhatian kepada mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang juga berbeban berat. Kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita, khususnya kita bersyukur atas ulang tahun daripada Pastor Daud Labolo, genap 47 tahun. Saudara Bapak Buyung, ayah daripada Noel, genap 56 tahun. Dan Bapak atau Opa Daniel Bitikaka, genap 70 tahun. Serta mohon juga keselamatan untuk saudara-saudari kita, umat kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati dan budi kami diterangi oleh pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikobarkan oleh cinta kasihnya. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami, Pastor Daud Labolo, yang merayakan ulang tahun genap 47 tahun. Bapak Buyung, ayah daripada Noel, genap 56 tahun. Dan Bapak atau Opa Daniel Bitikaka, genap 70 tahun. Terima kasih Bapa atas penyertaan, berkat dan rahmat-Mu bagi saudara-saudara kami, bagi imammu Pastor Daud. Semoga Engkau tetap memberikan kesehatan, membimbing dan memberikan semangat dalam hidup kepada saudara-saudari kami dalam tugas pelayanan setiap hari di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. Juga kami mohon rahmat-Mu secara khusus bagi Bapak atau Opa Daniel. Semoga Engkau juga memberikan kekuatan, belas kasihan, kemurahan dan rahmat-Mu, terlebih lagi semangat hidup, kesehatan, kesembuhan dari sakit, dan berbagai macam beban-beban pikiran, beban-beban hidup yang dirasakan saat ini. Ampunilah segala kesalahan dan dosa, moga-moga ia juga boleh dipulihkan dan dengan hati damai boleh menikmati hidup di masa-masa yang tua ini. Dan berkati juga istri, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu dalam hidup setiap hari, supaya mereka juga boleh merasakan ketentraman dan damai di tengah keluarga. Dan berkati juga keluarga Bapak Buyung, juga Pastor Daud dalam hidup setiap hari. Bapa di surga, kami juga mohon belas kasihan rahmat-Mu bagi
Saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Yohanes Duma genap 4 hari menghadap Dikau, Oma Bernadette Koriko 4 hari yang lalu, Bapak Yohanes Krisno 12 hari yang lalu, Bapak Audi Armi Intan yang telah menghadap Dikau 22 Juni yang lalu, serta Bapak Ivan Limbunan 3 minggu yang lalu. Dampingilah dan bimbinglah saudara-saudari kami, semoga mereka tetap tabah dan sabar dalam mengarungi perjalanan hidup menuju kepada kemuliaan kehidupan yang kekal, dan Engkau juga memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka berkabung saat ini. Moga-moga saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau kelak boleh menikmati sukacita, kehidupan abadi, kebangkitan mulia, kebahagiaan bersama dan para kudus-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkan melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti menjangkau sarang burung. Tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh atau menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerahkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Referen, mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Referen, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Referen, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Referen, Tuhan tidak akan membuang
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan dari kitab Yesaya bagaimana Yahweh begitu geram, begitu marah karena sikap Asyur yang menyerang bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka merasa sangat kuat, sangat gagah perkasa, sehingga punya hak untuk menindas dan juga merampas harta kekayaan bangsa-bangsa lain, termasuk juga bangsa Israel. Karena bangsa Israel, khususnya kerajaan utara, pernah juga dihancurkan dan dibuang ke Asyur. Allah begitu geram dengan raja-raja dan juga orang-orang Asyur, sehingga dalam bacaan kitab Yesaya hari ini Allah menyatakan kegeraman dan kemarahannya. Celakalah Asyur. Kemarin kita mendengarkan juga itu sikap geram Yesus terhadap 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Hari ini Allah menyatakan kegeramannya kepada kerajaan Asyur yang memang waktu itu sangat berkuasa dan sangat jaya. Tetapi itulah kekasan dan juga tabiat orang-orang yang kuat. Biasanya selalu merasa punya hak untuk menindas, selalu merasa punya hak untuk merampas dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh kerajaan Asyur, dan Allah begitu geram. Tetapi Allah menyatakan engkau sendiri akan hancur oleh bangsa-bangsa yang lain, dan engkau akan diinjak-injak bagaikan telur-telur ayam yang sedang itu ditetaskan atau dierami oleh induknya dan akan dihancur-hancurkan. Allah begitu marah. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan sikap Yesus yang sangat terbalik dengan sikap bangsa Asyur, kerajaan Asyur. Yesus dengan rendah hati menyatakan syukurnya di hadapan Bapaknya, di hadapan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, orang kuat. Tetapi kau nyatakan semua kebijaksanaan rahasia kerajaanmu kepada orang yang kecil, tersingkir, bahkan yang ditindas. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari 2 bacaan hari ini, bahwa
Tuhan menghendaki supaya kita selalu bersikap seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, bersikap rendah hati di hadiratnya dan terus-menerus bersyukur kepadanya. Karena dengan sikap bersyukur kita boleh merasakan sukacita dan juga berkat yang selalu Tuhan berikan kepada umatnya, kepada semua orang sebenarnya. Tetapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa pandai bijak, itu tidak mengalami atau tidak menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga mereka sulit atau tidak sanggup untuk bersyukur di hadirat Tuhan. Tetapi ada segelintir orang juga dalam kebijaksanaannya, dalam kekuatannya, dalam kepandaiannya justru lebih rendah hati daripada orang-orang kecil. Ada segelintir orang juga seperti itu, karena menyadari betapa besar, betapa mulia kuasa dan kebijaksanaan Allah. Saudara-saudari, kita mohon kepada Allah Bapa kita melalui Yesus Putranya, semoga dalam hidup kita selalu boleh mensyukuri hidup kita dalam situasi apapun juga. Sekarang ini banyak orang mengalami tekanan, bahkan juga menjadi stres oleh macam-macam problem kehidupan, karena kita tahu hidup kita ini terlalu banyak problem, masalah, terlebih lagi menghadapi itu virus corona dan berbagai macam akibat-akibat yang ditimbulkan dari itu merebaknya atau berkembangnya virus ini. Rasanya tidak henti-henti, itu tekanan ataupun juga bahaya yang mengancam kehidupan atau jiwa kita. Dan sepertinya kita tidak tahu sampai kapan ancaman virus ini berlalu. Ada yang mengatakan iya sisa 2-3 bulan, ada yang mengatakan tahun depan, tetapi ada juga yang mengatakan iya mungkin 3 tahun lagi baru menjadi sedikit lebih aman. Tetapi dalam situasi itu kita tidak tahu sampai kapan, kita hanya sanggup dalam iman berpasrah dan mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, menurut kitab Yehezkiel, bahwasanya orang-orang yang hidup dalam rahmat Tuhan selalu hidup seperti pohon yang tumbuh di tepi batang air, yang setiap hari itu daunnya hijau walaupun tetap itu musim panas. Dia tetap hijau daunnya, bahkan berbunga, berbuah sepanjang tahun walaupun banyak tantangan dan tekanan dalam hidup. Itulah juga harapan kita semuanya, semoga kita tetap hijau, tetap segar dalam berbagai macam tantangan, kesulitan, dan tetap punya pengharapan dan mensyukuri hidup kita dalam berbagai macam peristiwa yang kita alami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Terimalah persembahan kami, puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik,
terimalah persembahan yang kami hunjukkan dengan rendah hati dan tulus ikhlas. Semoga Engkau berkenan menerima kami semuanya bersama dengan persembahan roti dan anggur, dan Engkau memberkatinya menjadi persembahan tubuh dan darah Putramu, Yesus Kristus, bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Bonaventura telah Engkau angkat menjadi gembala umat-Mu. Ia telah menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami, Bapak Yohanes Duma, Oma Bernadette Koriko, Bapak Yohanes Krisno, Bapak Audi Armi Intan, dan semua saudara kami yang telah menghadap Dikau. Ketika dibaptis, mereka ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini
mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama di dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
kita doakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menuntun kami umat-Mu di jalan hidup kami setiap hari, dan Engkau tidak melepaskan ataupun meninggalkan kami. Biarlah kami tetap memperoleh kekuatan dan mengandalkan Dikau dalam kehidupan setiap hari, serta menyandarkan seluruh harapan dan nasib kami kepadamu. Sebab hanya Dikaulah kekuatan, pertolongan, perlindungan, dan keselamatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Bersoraklah Umat Kristus, puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan jiwa raga demi mundur tiap saat dan tempat engkau